السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, maka sebelum itu Dia telah menciptakan nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya demi kemanfaatan manusia. Karunia Allah Ta'ala ini dan perlakuannya yang demikian kepada hamba-hambanya sungguh menuntut agar seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Setiap nabi telah menasihati para pengikutnya agar menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Dan contoh rasa syukur yang paling agung ditunjukkan oleh junjunan dan panutan kita, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala melalui setiap amal perbuatannya. Ketika orang-orang melihat beliau menangis dan meratap, merendahkan diri dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Ta'ala, lalu mereka bertanya kepada beliau bahwa Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Anda segala macam keberhasilan, dan Allah Ta'ala sedang menganugerahkan keberhasilan-keberhasilan itu kepada Anda. Maka mengapa begitu banyak tangis dan ratap ini? Maka beliau bersabda, apakah aku tidak seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat ini? Apakah aku tidak seharusnya mengungkapkan rasa syukur kepadanya dengan merendahkan diri di hadapannya? Di setiap kesempatan di mana beliau menunjukkan teladan nyata dari rasa syukurnya, beliau pun menasihati umatnya untuk bersyukur pula. Beliau mengajarkan cara-cara bersyukur. Beliau mengajarkan doa-doa untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini saya akan menyampaikan teladan, doa-doa, dan nasihat-nasihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Hadrat Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman terdiri dari dua bagian, setengahnya dalam kesabaran dan setengahnya dalam rasa syukur. Pada hakikatnya, sabar pun menyoroti aspek rasa syukur itu sendiri, sehingga jika direnungkan, maka sesungguhnya iman yang sempurna itu terwujud melalui rasa syukur ini. Hadrat Suhaib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Segala urusannya adalah kebaikan semata, dan hal ini tidak berlaku bagi siapapun selain seorang mukmin. Jika kegembiraan menghampirinya, maka ia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Dan jika kesulitan menimpanya, maka ia bersabar, dan itu pun adalah kebaikan baginya. Kebaikan itu karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Dan kemudian Dia berfirman, Wabashiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka kebaikan apalagi yang lebih besar dari ini bagi seseorang yang Allah Ta'ala senantiasa bersamanya dan yang terus-menerus diberi kabar gembira olehnya. Kesabaran yang sejati ini pun hanya dapat terwujud ketika manusia menjadi hamba yang bersyukur atas seluruh nikmat Allah Ta'ala. Maka dalam setiap kalimat dan kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang singkat sekalipun terkandung khazanah-khazanah hikmah. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia pun tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selain rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang memang sudah ada, beliau pun secara khusus memerintahkan untuk bersyukur kepada sesama hamba.
Dan jika perasaan dan pikiran syukur ini ada, maka masyarakat akan menyajikan pemandangan yang indah. Dan inilah masyarakat Islam yang sejati, yang beliau ingin wujudkan. Dalam satu riwayat, diriwayatkan dari Hadrat Nu'man bin Bashir bahwa Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar, barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia pun tidak akan bersyukur atas yang banyak. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia pun tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Menyebut nikmat Allah pun merupakan salah satu bentuk syukur, dan tidak menyebutkannya adalah kufur nikmat. Dan beliau bersabda bahwa berjamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Tetaplah bersama jemaat, jadilah hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, dan hiduplah dalam kesatuan, maka barulah kalian akan mendapat bagian dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Namun jika kalian menabur perpecahan dan hati kalian terpecah belah, maka kalian tidak akan dapat mewarisi karunia-karunia Allah Ta'ala. Betapa mendalam beliau mengajarkan syukur. Mengenai hal ini terdapat sebuah riwayat. Hadrat Anas meriwayatkan bahwa apabila Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seseorang, beliau bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Maka orang itu menjawab, saya sangat baik dan saya memuji Allah Ta'ala. Lalu Hadrat Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjagamu dalam keadaan baik. Suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengannya lagi dan mengajukan pertanyaan yang sama, maka orang itu menjawab, jika saya bersyukur, maka saya baik-baik saja. Rasulullah SAW pun terdiam. Orang itu lalu berkata, wahai Nabi Allah, ketika Anda bertanya dan saya menjawab, selalunya Anda mendoakan, semoga Allah Ta'ala menjagamu dalam keadaan baik. Namun hari ini Anda terdiam diri. Hadrat Nabi SAW bersabda, ketika saya bertanya kepadamu dan kamu berkata bahwa kamu sangat baik dan kamu memuji Allah Ta'ala, maka saya berdoa untukmu agar Allah Ta'ala menjagamu dalam keadaan baik dan semakin melimpahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Namun hari ini kamu berkata, jika saya bersyukur, seolah-olah kamu berada dalam keraguan bahwa jika aku bersyukur, maka Alhamdulillah baik. Namun jika tidak, maka keadaanku pun tidak sebaik itu, sehingga saya dapat berkata bahwa saya sangat baik. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda bahwa saya pun berdiam diri. Beliau bersabda bahwa kamu telah jatuh dalam keraguan, kamu telah berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Beliau sama sekali tidak dapat menerima apabila sekalipun sedikit saja pikiran negatif muncul dalam benak seseorang berkenaan dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Hadrat Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kepadanya telah dilakukan suatu kebaikan, lalu ia berkata kepada orang yang melakukannya, jazakallah, jazakallah khairan, semoga Allah telah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, maka sungguh ia telah menunaikan hak pujian itu. Demikian pula terdapat sebuah riwayat dari Hadrat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Ta'ala ingin menganugerahkan kebaikan dan keberkahan kepada suatu kaum, maka dia memanjangkan usia mereka dan mengilhamkan rasa syukur kepada mereka, yakni memberikan taufik untuk menunaikan syukur. Maka untuk kemajuan suatu bangsa pun, rasa syukur itu perlu. Untuk kemajuan jemaat pun, rasa syukur itu perlu. Dan untuk kemajuan individu pun, rasa syukur itu perlu. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur satu sama lain, dan bersyukur kepada setiap orang yang darinya diperoleh manfaat dalam bentuk apapun, ini sangat diperlukan, dan inilah yang menjadi sebab persatuan bangsa. Kemudian untuk menumbuhkan pemahaman yang benar tentang rasa syukur, beliau telah memberikan nasihat yang sangat baik, yang dalam satu riwayat disebutkan demikian. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sering bersabda kepadaku, bagaimana dengan syair-syairmu? Yakni, bacakanlah suatu syair. Hadrat Aisyah hafal syair-syair dan biasa membacakannya. Maka saya berkata, syair yang mana? Syair-syair itu banyak sekali yang saya hafal. Rasulullah bersabda, bacakanlah syair tentang rasa syukur. Maka aku berkata, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Sang penyair berkata,
jadilah sandaran bagi orang yang lemah ini, yang kelemahannya tidak dapat membalasmu. Suatu hari engkau akan melihat bahwa hasilnya akan tampak nyata. Janganlah menjadi sandaran hanya demi imbalan, tetapi jadilah sandaran bagi orang yang tidak akan membalasmu. Dan kemudian engkau akan melihat bahwa hasilnya pun akan tampak nyata. Demikianlah yang dikatakan sang penyair. Kemudian orang yang lemah itu suatu saat nanti, entah kapan, akan membalasmu atau akan memujimu. Dan orang yang memujimu atas kebaikan yang telah engkau lakukan, seolah-olah ia telah melunasi balasan atas kebaikan itu. Alhamdulillah, jika ia mengucapkan terima kasih, maka ia pun telah melunasi balasan atas kebaikan itu. Kemudian dalam syair-syair yang sama, beliau menceritakan bahwa ketika engkau bermaksud menjalin silaturahmi dengan seseorang yang terhormat, maka engkau tidak akan mendapati talinya lapuk dan lemah. Jika engkau menjalin silaturahmi, maka bukanlah berarti engkau telah memegang tali yang lemah, melainkan itu adalah tali yang kuat, karena Allah Ta'ala akan memberikan pahalanya. Hadrat Aisyah berkata bahwa ketika saya membacakan syair-syair ini, maka beliau bersabda, "Wahai Aisyah, ini benar sekali. Jibril telah memberitahuku bahwa Allah Ta'ala pada hari kiamat akan membangkitkan seluruh makhluk, dan lalu dia akan bertanya kepada salah seorang hambanya, 'Seorang hambaku telah berbuat baik kepadamu, apakah engkau telah bersyukur kepadanya?' Maka ia akan menjawab, 'Wahai Tuhanku, aku mengetahui bahwa ini adalah kebaikan darimu, maka aku pun bersyukur kepadamu. Adapun kepada hamba itu aku tidak bersyukur, tetapi kepadamu aku telah bersyukur.' Maka Allah Ta'ala akan berfirman, 'Jika engkau tidak bersyukur kepada orang yang melaluinya aku telah berbuat baik kepadamu, maka engkau pun sesungguhnya belum bersyukur kepadaku.' Betapa indahnya amalan ini untuk membangun sebuah masyarakat yang indah. Kemudian dalam mengajarkan doa rasa syukur, beliau SAW bersabda, diriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Unam Al-Bayadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi membaca doa ini, 'Ya Allah, nikmat apapun yang bersamaku di pagi ini, semuanya berasal darimu. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Maka bagimu segala puji dan bagimu segala syukur.' Maka ia telah menunaikan syukur atas untuk harinya. Dan apabila ia memasuki waktu sore dan mengucapkan hal yang sama, maka ia telah menunaikan syukur untuk malamnya." Demikian pula terdapat sebuah riwayat dari Hadrat Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW memegang tangannya dan bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, aku berpesan kepadamu, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan setelah setiap salat untuk mengucapkan, 'Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.' Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah kepadamu." Kemudian dalam sebuah riwayat, Abu Ala bin Syahir meriwayatkan bahwa seseorang dari Banu Hanzalah meriwayatkan, ia berkata, "Aku sedang dalam suatu perjalanan bersama Hadrat Shaddad bin Aus, lalu beliau berkata, 'Maukah aku ajarkan kepadamu apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kami, yaitu hendaklah engkau mengucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam setiap urusan, dan aku memohon kepadamu kemantapan dalam petunjuk, dan aku memohon kepadamu rasa syukur atas nikmatmu, dan keindahan dalam beribadah kepadamu, dan aku memohon kepadamu lisan yang jujur, dan aku berlindung kepadamu dengan hati yang selamat, dan dari kejahatan yang engkau ketahui, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui, dan aku memohon ampunan kepadamu, dan dari apa yang engkau ketahui pun, aku memohon ampunan,' yakni memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan juga kepada setiap orang di dunia atas segala sesuatu yang dapat diupayakan dan yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia.
Karena sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara-perkara gaib, karena Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui siapa yang bermanfaat dan siapa yang tidak. Oleh karena itu, dipanjatkanlah doa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, limpahkanlah karuniamu kepadaku dalam segala hal dan dalam segala sesuatu yang telah engkau ciptakan, serta letakkanlah kebaikan bagimu dalam segala sesuatu yang bermanfaat untukku. Kemudian pada suatu hari, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, diriwayatkan dari Hadrat Abu Sa'id bahwa seseorang berkata, Ya Rasulullah SAW, doa apakah yang paling baik yang hendaknya saya panjatkan dalam salat? Beliau SAW bersabda, Allahumma lakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Nas'aluka minal khair wa na'udzubika minasyarri kullihi. Ya Allah, segala puji bagimu, segala syukur bagimu, segala kerajaan bagimu, segala makhluk adalah milikmu, dan setiap urusan kembali kepadamu. Kami memohon kepadamu segala kebaikan dan berlindung kepadamu dari segala keburukan. Adapun doa Rasulullah SAW sendiri disebutkan dalam sebuah riwayat sebagai berikut. Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW senantiasa memanjatkan doa ini dalam salatnya, yang terjemahannya adalah, Ya Tuhanku, tolonglah aku, dan janganlah engkau menolong siapapun yang menentangku, berikanlah kemenangan kepadaku, dan janganlah engkau memberikan kemenangan kepada siapapun yang menentangku, rencanakanlah segala sesuatu demi kebaikanku, dan janganlah engkau merencanakan sesuatu yang merugikanku, berikanlah hidayah kepadaku, dan mudahkanlah hidayah itu bagiku, serta tolonglah aku menghadapi siapapun yang menzalimiku, atau yang berbuat aniaya terhadapku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, yang senantiasa mengingatmu, yang takut kepadamu, yang taat kepadamu, yang sangat patuh kepadamu, dan yang sangat banyak tunduk kepadamu. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, hapuskanlah kesalahanku, kabulkanlah doaku, kuatkanlah hujahku, berikanlah petunjuk kepada hatiku, luruskanlah lidahku, dan jauhkanlah dengki dari hatiku. Sesungguhnya dada dan hati beliau telah bersih dan suci dari segala sesuatu, serta sepenuhnya tertuju kepada Allah Ta'ala. Doa ini beliau panjatkan untuk diri beliau sendiri, namun pada hakikatnya beliau mengajarkan doa ini kepada kita, bahwa siapa saja yang mengikuti beliau harus berdoa seperti ini untuk menjaga kebersihan hatinya dan memohon karunia Allah Ta'ala. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, ada sebuah doa yang telah saya hafal dari Rasulullah SAW dan tidak pernah saya tinggalkan, yaitu doa yang terjemahannya adalah, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur kepadamu dengan penuh kesungguhan, yang senantiasa banyak mengingatmu, yang mengikuti nasihatmu, dan yang senantiasa mengingat perintah-perintahmu yang tegas. Jika seseorang senantiasa memanjatkan doa ini setiap hari, maka fikiran-fikiran yang buruk pun tidak akan muncul, dan ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Ia hanya akan melakukan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk diamalkan. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat seseorang yang sedang ditimpa suatu cobaan, lalu memanjatkan doa ini, maka ia telah menunaikan syukur atas nikmat tersebut, dan lafaz doanya adalah, segala puji bagi Allah yang telah melindungiku dari cobaan yang dengannya dia mengujinya, dan yang telah mengutamakanku atas dirinya dan atas seluruh makhluknya. Ketika melihat seseorang yang sedang dalam kesusahan, hendaknya seseorang juga berdoa, segala puji bagi Allah yang telah melindungiku dari kesusahan-kesusahan tersebut. Hadrat Aisyah menyampaikan, apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang menyenangkan beliau, maka beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan karunia-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau mengucapkan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Hadrat Anas berkata, kami sedang bersama Rasulullah SAW dan hujan pun turun mengguyur kami.
perawi, yakni Hadrat Anas berkata, Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau, yakni beliau SAW mengangkat kain penutup dari kepala beliau hingga beberapa tetes hujan yang jatuh langsung mengenai beliau. Kami berkata, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan demikian? Beliau bersabda, karena hujan ini baru saja datang dari Rabb yang maha tinggi, lagi maha luhur. Maka sebagai ungkapan syukur kepadanya, saya bermaksud merasakan tetes-tetes hujan ini. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau membuka kepala mereka untuk menyambut tetes pertama yang turun dari awan. Dan Rasulullah SAW bersabda, nikmat yang segar ini datang dari Rabb kita, Azza wa Jal, dan yang paling banyak keberkahannya. Tidak ada satu kesempatan pun di mana beliau tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan beliau pun bersyukur atas hal-hal yang tampaknya kecil sekalipun. Maka dari itu, Hadrat Malik meriwayatkan, apabila Huzur SAW keluar dari kamar kecil, beliau membaca doa ini, Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjauhkan hal yang berbahaya dariku dan yang menganugerahkan kesehatan kepadaku. Hadrat Zaid bin Khalid Juhani meriwayatkan, Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah hujan yang turun pada malam harinya. Ketika beliau selesai dari salat, beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian Azza wa Jal? Orang-orang berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, di antara hamba-hambaku, pagi ini ada yang beriman kepadaku dan ada yang mengingkariku. Barang siapa yang berkata, hujan telah turun kepada kami atas karunia dan rahmat Allah Ta'ala, maka ia adalah orang yang beriman kepadaku dan mengingkari bintang-bintang. Dan barang siapa yang berkata, hujan turun kepada kami karena terbitnya bintang ini dan bintang itu, maka ia adalah orang yang mengingkariku dan beriman kepada bintang-bintang, yakni ia tidak beriman kepadaku, ia masih tetap seperti itu, ia adalah penyembah bintang-bintang. Jadi, standar syukur yang sesungguhnya adalah bahwa atas setiap hal, pujian semata-mata hanyalah bagi Allah Ta'ala dan rasa syukur dipanjatkan kepadanya. Hal ini adalah karena pada saat itu, sebagian orang belum sepenuhnya terdidik, pengaruh tradisi lama pun masih ada, pengaruh agama tradisional mereka sebelumnya pun masih ada, sehingga mereka kerap menyebut-nyebut nama bintang-bintang dan sebagainya. Jadi, beliau mendidik mereka dengan cara demikian, dengan menjelaskan kepada mereka hakikat bersyukur. Ada sebuah riwayat, Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, apabila Rasulullah SAW melihat cermin, beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku, membaguskan rupaku, membaguskan akhlakku, dan memperindah padaku hal-hal yang pada orang lain tampak sebagai aib. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Sa'id, Nabi Karim SAW apabila makan atau minum sesuatu, setelahnya beliau memanjatkan syukur kepada Allah dengan cara demikian, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji adalah bagi Allah Ta'ala yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami orang-orang muslim. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Umamah, Nabi SAW memiliki kebiasaan bahwa apabila beliau selesai makan, dan sekali waktu Hadrat Umamah menyebutkan apabila beliau mengangkat hidangan beliau, yakni selesai dari makan, beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan memberi kami makan minum hingga kenyang. Syukur yang tidak berhenti sampai di sini saja, dan bukan pula syukur yang kemudian diikuti dengan keingkaran. Dan terkadang beliau bersabda, segala puji bagi Allah, wahai Tuhan kami, bukan syukur yang hanya terbatas pada makanan ini saja, bukan pula syukur yang kemudian tidak dilanjutkan, dan bukan pula syukur yang tidak lagi diperlukan. Dalam menasihati untuk senantiasa bersyukur, beliau juga bersabda dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Hadrat Sahal bin Mu'adz bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan kemudian berdoa,
कि जिसने खाना खाया Alhamdulillahilladzi at'amani अल्लाहिल्लज़ी अतामनी wa hadha at-ta'ama व रज़क़नी है wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku मेरी किसी ताकत makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa adanya daya dan kekuatan dariku, मुझे ये दिया maka dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang akan diampuni. माफ कर दिए जाएंगे। नीज़ आप Selain itu, beliau juga bersabda, barang siapa mengenakan pakaian dan berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan menganugerahkan kepadaku tanpa adanya daya dan kekuatan dariku, maka dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang akan diampuni. माफ कर दिए जाएंगे। Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah, ia berkata, apabila orang-orang melihat buah pertama di musimnya, maka mereka membawanya kepada Nabi Karim SAW, dan ketika Rasulullah SAW menerimanya, maka beliau berdoa, Ya Allah, limpahkanlah berkah bagi kami pada buah-buahan kami, limpahkanlah berkah bagi kami pada kota kami, limpahkanlah berkah bagi kami pada sa kami, yaitu suatu takaran timbangan, dan limpahkanlah berkah bagi kami pada mad kami, yaitu takaran timbangan yang lain. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu, dan aku adalah hambamu dan nabimu. Ia telah berdoa kepadamu untuk Makkah, dan aku berdoa kepadamu untuk Madinah, sebagaimana ia telah berdoa untuk Makkah, dan yang semisal dengannya pula. जो उसने मक्का के लिए दुआ की थी और इस जैसी और भी। Perawi berkata, kemudian beliau SAW memanggil anak yang paling kecil dan memberikan buah itu kepadanya. Beliau memberikan buah baru yang datang itu terlebih dahulu kepada anak-anak. Diriwayatkan dari Hadrat Hudzaifah, ia berkata, कि नबी सल्लल्लाहु apabila Nabi SAW hendak berbaring di tempat tidurnya pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan apabila beliau terbangun, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. को जाना है। Dalam riwayat lain, doa ketika bangun tidur disebutkan demikian. Apabila beliau terbangun di malam hari, beliau bersabda, segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah Dia mematikan aku, dan kepadanya lah tempat kembali. को जाना है। Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, उन्होंने बयान किया sesungguhnya Allah menyukai agar pengaruh nikmatnya tampak pada hamba-hambanya. कि उसकी नेमत Ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala, bahwa nikmat-nikmat ताला की शुक्रगुजारी yang telah Dia berikan hendaknya tampak pada diri seseorang dan hendaknya zahir padanya. Demikian pula, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abul Ahwas meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, saya datang menghadap Nabi SAW dengan mengenakan pakaian yang lusuh, में हाजिर हुआ। yakni bukan pakaian yang bagus, melainkan pakaian yang sudah usang. Maka beliau bertanya kepada saya, apakah kamu memiliki harta benda? Maka dijawab, ya. उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ, Beliau bertanya, harta jenis apa? माल है। Anda orang kaya, harta jenis apa yang Anda miliki? Anda telah bilang memiliki harta? Maka dijawab, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada saya unta, kambing pun ada, kuda pun saya miliki, hamba sahaya pun telah diberikan kepada saya, banyak sekali harta yang saya miliki. Beliau bersabda, apabila Allah Ta'ala telah menganugerahkan harta kepadamu, maka hendaknya nikmatnya dan kehormatannya tampak pada dirimu. Hendaknya ada rasa syukur kepadanya. Dan wujud dari syukur itu adalah, janganlah datang dengan mengenakan pakaian kotor ini. Janganlah datang dengan mengenakan pakaian usang ini. Kenakanlah pakaian yang bagus. Tampakkanlah nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, kami hadir di hadapan Rasulullah SAW. Beliau melihat seorang lelaki yang rambutnya acak-acakan, yakni rambutnya terurai berantakan, tidak disisir dengan rapi. Beliau bersabda, apakah ia tidak mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya? जिससे अपने बालों को Beliau berkata kepada para sahabat, mengapa ia tidak mencuci, merapikan, dan menyisir rambutnya? Kemudian beliau melihat seorang lelaki lain yang mengenakan pakaian kotor, lalu beliau bersabda, apakah ia tidak mendapatkan air untuk mencuci pakaiannya? अपने कपड़े धो Daripada mengenakan pakaian kotor, cucilah pakaianmu, air pun tersedia, dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. अल्लाह ताला का शुक्र Kebersihan dan kerapian itu di satu sisi menampakkan kesucian, dan di sisi lain terdapat pula rasa syukur di dalamnya.
bahwa hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh membuat penampilan diri sedemikian rupa sehingga orang-orang berkata, hal apa yang membuatmu seperti ini? Demikian pula terdapat sebuah riwayat, Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat takabur, meskipun sebesar zarrah. Lalu ada orang berkata, manusia menyukai agar pakaiannya bagus dan sepatunya bagus. Beliau SAW bersabda, Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa Allah Ta'ala itu indah dan Allah Ta'ala menyukai keindahan. Adapun kesombongan itu adalah menolak kebenaran karena menganggap diri sendiri besar dan meremehkan orang lain. Mengingkari kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kesombongan. Atau mengenakan pakaian bagus lalu bersikap sombong. Maka itu pun akan menjadi kesombongan. Namun jika engkau mengenakan pakaian bagus lalu bertemu dengan orang lain dengan sikap kerendahan hati dan memenuhi hak-hak mereka, maka itu bukanlah kesombongan. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, setiap kali Rasulullah SAW menerima pakaian baru, maka beliau menyebut pakaian tersebut, baik itu baju gamis maupun sorban, lalu bersabda, Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah yang telah memakaikan ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang untuknya ini diciptakan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang untuknya ini diciptakan. Diriwayatkan dari Hadrat Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba dan ia mengetahui bahwa nikmat itu berasal dari Allah, maka sikap bersyukur atas nikmat tersebut dicatatkan baginya. Dan apabila Allah mengetahui penyesalan seorang hamba atas suatu dosa, maka ia diampuni sebelum ia memohon ampunan atas dosa itu. Kemudian, seseorang yang membeli pakaian dengan 1 dinar lalu memakainya dan memuji Allah, maka sebelum pakaian itu sampai ke lututnya, ia terlebih dahulu telah diampuni. Demikianlah perlakuan Allah terhadap orang yang bersyukur. Selain meriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Nabi SAW apabila kembali dari suatu ghazwah atau peperangan, ketika beliau tiba di suatu lembah atau dataran tinggi, beliau mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, kemudian bersabda, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna lirabbina hamiduna, sadaqallahu wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Maknanya adalah La ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, seluruh kerajaan adalah miliknya semata, dan segala kebaikan sepenuhnya adalah baginya, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dari perjalanan sambil mengakui kesalahan-kesalahan kami, dan menyatakan bahwa kami tidak akan melakukan kesalahan di masa mendatang. Kami adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Tuhan kami, yang menundukkan kepala hanya di hadapan Tuhan kami, dan yang hanya memuji kepada Tuhan kami. Allah Ta'ala sesungguhnya telah membuktikan janjinya yang benar dan menolong hambanya serta mengalahkan semua golongan seorang diri lalu mengusir mereka. Pada hari perang Badar, orang-orang kafir yang terbunuh dilemparkan ke dalam lubang-lubang dan sumur-sumur di medan Badar, dan Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menghinakan dan membinasakan Abu Jahal serta menyelamatkan kita darinya. Setelah seluruh jasad orang-orang kafir yang terbunuh itu dimasukkan ke dalam sumur, Rasulullah SAW berjalan mengelilinginya, sementara jasad-jasad mereka berada di dalam lubang tersebut. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan nama mereka satu persatu kepada beliau. Sementara itu, Rasulullah terus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepadaku. Ketika musuh-musuh beliau yang paling memusuhi beliau telah menerima balasan atas perbuatan mereka, reaksi beliau sama sekali bukanlah menunjukkan kegembiraan lahiriah. Beliau tidak memperlihatkan sedikit pun rasa suka atas nasib yang menimpa mereka. Sebaliknya, beliau justru menundukkan diri di hadapan Allah Ta'ala dan memanjatkan syukur kepadanya. Mengenai peristiwa ini, terdapat pula riwayat-riwayat lain. Salah satunya menyebutkan bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada hari perang Badar, saya menghadap Rasulullah lalu berkata, saya telah membunuh Abu Jahal. Rasulullah bersabda, demi Allah, zat yang tidak Tuhan selain dia,
Saya menjawab, ya, demi Allah, zat yang tidak Tuhan selain dia. Saya benar-benar telah membunuhnya. Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali dan memastikan kebenarannya dariku. Setelah itu, Rasulullah bersabda, Allah Maha Besar, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri mengalahkan seluruh kelompok penentang. Kemudian beliau bersabda, tunjukkan kepadaku jasadnya. Mari ikut bersamaku. Maka kami pun berangkat bersama beliau. Ketika Rasulullah melihat jasad Abu Jahal, Rasul bersabda, inilah Fir'aun umat ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada hari Rasulullah menerima kabar gembira tentang terbunuhnya Abu Jahal dan diperlihatkan kepalanya, beliau menunaikan salat 2 rakaat. Rincian lebih lanjut mengenai peristiwa ini dijelaskan dalam sebuah riwayat. Abu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika pada hari perang Badar, seseorang datang kepada Rasulullah membawa kabar gembira tentang terbunuhnya Abu Jahal. Beliau bertanya kepadanya sebanyak 3 kali sambil bersabda, demi Allah, zat yang tidak Tuhan selain dia, benarkah engkau telah melihatnya terbunuh? Orang itu pun bersumpah di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah bersujud. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan sujud lebih dari 1 kali. Mengenai peristiwa Fatah Makkah, terdapat pula riwayat-riwayat yang menunjukkan rasa syukur beliau. Dalam kaitan ini, Hadrat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa pada hari Fatah Makkah, Rasulullah SAW berdiri di atas tangga Ka'bah. Kemudian beliau memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah Ta'ala, lalu bersabda, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri mengalahkan seluruh pasukan musuh. Dalam sebuah riwayat, Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abi Layla meriwayatkan, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepada kami bahwa ia pernah melihat Rasulullah menunaikan salat duha, selain Hadrat Ummi Hani radhiyallahu anha. Mengenai salat duha, tidak ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau menunaikan salat duha selain riwayat Hadrat Ummu Hani radhiyallahu anha. Berkata, saya tidak pernah melihat beliau menunaikan salat yang lebih ringan daripada salat itu. Salat tersebut memang sangat ringan, tetapi beliau menunaikan 8 rakaat dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, yakni beliau tidak melaksanakannya dengan tergesa-gesa. Meskipun salat beliau terasa ringan, salat itu tetap sebanding dengan salat panjang yang biasa kita kerjakan. Seorang penulis sirah menjelaskan peristiwa ini dengan judul bahwa Rasulullah menunaikan salat 8 rakaat sebagai salat syukur atas karunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau pada hari itu. Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah memasuki kota Makkah, orang-orang datang untuk melihat beliau. Karena kerendahan hati dan luapan rasa syukur, kepala beliau sampai menyentuh pelana unta. Di tengah-tengah orang banyak itu, beliau bersabda, Allahumma innal aishul akhirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketinggian derajat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya senantiasa disertai dengan kerendahan hati, sedangkan ketinggian yang dimiliki syaitan selalu bercampur dengan kesombongan. Lihatlah, ketika Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Makkah, beliau menundukkan kepala dan bersujud sebagaimana beliau dahulu menundukkan kepala dan bersujud pada masa-masa penuh kesulitan dan penderitaan. Ketika di kota Makkah itu pula, beliau menghadapi berbagai macam penentangan dan perlakuan yang menyakitkan. Tatkala beliau menyadari dalam keadaan bagaimana dahulu beliau meninggalkan Makkah, dan dalam keadaan bagaimana kini beliau kembali memasukinya, hati beliau pun dipenuhi rasa syukur kepada Allah Ta'ala, lalu beliau bersujud. Doa beliau disebutkan dalam sebuah riwayat Sahih Muslim pada saat Haji Wada, ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau memulainya dari Bukit Safa. Beliau naik ke atasnya hingga Baitullah tampak di hadapan beliau. Kemudian beliau menghadap kiblat, mengesahkan Allah Ta'ala, mengagungkannya, lalu bersabda, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, dan baginya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Dia Esa, dia telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri mengalahkan seluruh pasukan musuh. Kemudian beliau berdoa di antara bacaan-bacaan tersebut. Demikianlah beliau melakukannya sebanyak 3 kali dalam keadaan berdoa.
mengenai kabar yang dibawa Hadrat Ali radhiyallahu anhu dari Yaman tentang kabilah Hamdan, terdapat sebuah riwayat. Hadrat Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Hadrat Ali radhiyallahu anhu ke Yaman. Seluruh kabilah Hamdan kemudian memeluk Islam. Hadrat Ali pun menyampaikan berita tentang keislaman mereka kepada Rasulullah SAW melalui sepucuk surat. Ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau langsung bersujud seraya bersabda, "Salam sejahtera atas Hamadan. Salam sejahtera atas Hamadan." Beliau mengucapkan kalimat itu sebanyak 2 kali. Mengenai sujud-sujud syukur Rasulullah SAW, terdapat rincian lebih lanjut sebagai berikut. Hadrat Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW menerima suatu berita yang menggembirakan beliau atau sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan bagi beliau, maka beliau segera bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula terdapat sebuah riwayat dari Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW menerima kabar gembira mengenai suatu urusan, beliau langsung bersujud sebagai ungkapan syukur. Adapun mengenai kabar gembira yang Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang beriman tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah SAW, serta ungkapan syukur yang beliau panjatkan atas karunia tersebut, hal itu disebutkan dalam sebuah riwayat sebagai berikut. Hadrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW keluar, lalu menuju tempat yang biasa digunakan untuk menunaikan salat. Setelah itu, beliau masuk ke tempat tersebut, menghadap kiblat, lalu bersujud. Beliau memanjangkan sujud itu hingga saya mengira Allah Azza wa Jalla telah mewafatkan beliau dalam keadaan sedang bersujud. Maka saya mendekat dan duduk di samping beliau. Beliau pun mengangkat kepala dan bersabda, "Siapa ini?" Saya menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya, "Ada apa?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah, Anda melakukan sujud begitu lama sehingga saya khawatir jangan-jangan Allah Azza wa Jalla telah mewafatkan Anda dalam keadaan itu." Lalu beliau bersabda, "Jibril datang kepadaku dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Ta'ala berfirman, barang siapa bersalawat kepadamu, aku akan melimpahkan rahmatku kepadanya. Dan barang siapa mengucapkan salam kepadamu, aku akan mengirimkan salam kepadanya. Oleh karena itu, aku bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla." Sujud tersebut merupakan sujud syukur kepada Allah Ta'ala atas kabar gembira itu yang beliau lakukan dalam waktu yang sangat lama. Hadrat Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau melihat Rasulullah SAW ketika seorang pembawa kabar gembira datang menyampaikan berita kemenangan pasukan beliau atas musuh. Pada saat itu, kepala Rasulullah sedang berada di pangkuan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar kabar tersebut, beliau segera bangkit lalu bersujud. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 2 sifat yang apabila keduanya terdapat pada diri seseorang, Allah Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Sebaliknya, barang siapa tidak memiliki kedua sifat tersebut, Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang sabar maupun sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama, seseorang hendaknya dalam urusan agamanya memandang kepada orang yang lebih tinggi darinya, lalu berusaha mengikuti teladannya. Dengan kata lain, dalam perkara agama, ia melihat orang yang lebih unggul darinya, kemudian berusaha meneladaninya, dan mencapai kedudukannya. Orang seperti itu akan menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Yang kedua, dalam urusan dunianya, hendaknya ia memandang kepada orang yang berada di bawahnya, kemudian memuji Allah Ta'ala. Ia melihat orang yang dari sisi duniawi lebih rendah daripadanya, lalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia yang dengannya Allah Ta'ala memberinya kelebihan dibandingkan orang tersebut. Maka Allah Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Sebaliknya, orang yang dalam urusan agamanya memandang kepada orang yang lebih rendah darinya, sedangkan dalam urusan dunianya memandang kepada orang yang lebih tinggi darinya, lalu terus-menerus menyesali apa yang tidak dimilikinya, maka Allah Ta'ala tidak akan mencatatnya sebagai orang yang sabar maupun sebagai orang yang bersyukur.
Demikian pula Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pandanglah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan memandang kepada orang yang berada di atas kalian. Dengan demikian, kalian akan lebih mampu untuk tidak meremehkan nikmat Allah." Maksudnya, dalam urusan dunia hendaklah seseorang melihat kepada mereka yang keadaannya berada di bawahnya, kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepadanya. Selanjutnya, Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara yang apabila seorang dianugerahi semuanya, berarti ia telah dianugerahi seluruh kebaikan dunia dan akhirat. 4 perkara itu adalah, pertama, hati yang bersyukur; kedua, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah; ketiga, tubuh yang bersabar ketika menghadapi ujian; keempat, seorang istri yang salehah, yang tidak berkhianat, baik dalam menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, maupun dalam menunaikan hak-hak suaminya. Apabila seseorang dianugerahi keempat perkara tersebut, maka ia telah dianugerahi kebaikan. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, bertakwalah kepada Allah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling banyak beribadah. Bersikaplah qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur." Dengan demikian, sifat qanaah juga mengantarkan seseorang kepada sikap syukur. Rasulullah selanjutnya bersabda, "Senangilah bagi orang lain apa yang engkau senangi bagi dirimu sendiri. Niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati." Maksudnya, seseorang hendaknya lebih banyak merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dan senantiasa memberi perhatian kepada doa. Jangan terus bersenda gurau setiap saat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan sabda Rasulullah SAW ini. Hadrat Aisyah seraya menggambarkan rasa syukur yang tetap dan zikir ilahi Nabi SAW meriwayatkan bahwa Nabi Karim SAW senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala di setiap waktu beliau. Maka beliau telah menegakkan standar tertinggi dari keteladanan beliau di hadapan umatnya dan memberikan nasihat kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Hal kedua yang ingin saya sampaikan secara singkat adalah bahwa insya Allah pada hari Jumat pekan depan akan dimulai Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Inggris. Berdoalah semoga Allah Ta'ala memberkati penyelenggaraannya dalam segala aspek. Semoga Dia senantiasa melindungi setiap orang dalam penjagaan dan perlindungannya. Saat ini cuaca sedang sangat panas, sehingga terdapat pula berbagai resiko yang ditimbulkannya. Semoga Allah Ta'ala melindungi semua peserta dari segala macam dampak buruknya. Demikian pula bagi para petugas yang melaksanakan berbagai tugas kepanitiaan. Terkadang mereka harus bertugas sambil berdiri di bawah terik panas, bahkan ada yang menjalankan tugas-tugas yang berat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.